Shalom, Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu maupun yang live streaming di rumah masing-masing yang beribadah pada saat ini. Selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Imamat pasal 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah bunyinya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta ampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita membacanya secara responsoria. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, bermazmur namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jalan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan penjelasan warta gereja pada pagi ini. Shalom. Kita mendengarkan warta gereja kita pada minggu hari ini 3 Juli 2022. Minggu kita hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis dengan topik berbuat baik kepada semua orang. Warta yang pertama, sermon Parhalado sehubungan dengan adanya kegiatan family gathering pelayanan full timer. Maka pada hari Selasa 5 Juli 2022, sermon Parhalado dipakai untuk latihan kor Parhalado masuk pukul 17.00 WIB. Yang kedua, sermon week. Pada hari Kamis 7 Juli 2022 pada pukul 19.00 WIB akan dilaksanakan sermon week pertama, week 1 di rumah keluarga Amang HRP Huta Julu Inang Dokter Sondang Boru Silalahi, beralamat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo F35 RT 3/15. Kemudian sermon week 2 pada hari Kamis 7 Juli 2022 pada pukul 18.30 WIB di rumah keluarga Amang Y Huta Julu Inang Boru Gultom di Jalan Lurah Cimahi. Marturia yang pertama, persembahan Komisi HIV atau AIDS. Pada hari ini Minggu 3 Juli 2022 kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop untuk keperluan Komisi HIV atau AIDS distrik. Amplop akan disediakan oleh distrik. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan, yaitu persembahan pembangunan untuk minggu ini ditiadakan. Pemberitahuan yang pertama, pelantikan pengurus lansia distrik. Pelantikan para pengurus Persekutuan Lansia HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pada pukul 10.00 WIB bertempat di HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata, dan dari gereja kita yang akan dilantik sebagai pengurus adalah Amang E.A. Sihotang Inang D Boru Huta Barat sebagai wakil ketua lansia, dan Amang M. Simanjuntak Borus Torus sebagai seksi adat distrik. Yang kedua, family gathering pelayanan penuh waktu. Distrik 18 Jabar Tengdie yang akan mengadakan family gathering pelayanan penuh waktu dilaksanakan pada hari Senin sampai Rabu 4 sampai dengan 6 Juli 2022 bertempat di Villa BJ, kemudian Villa SSM dan Villa Hijau, Pangandaran, Jawa Barat.
Registrasi sebesar Rp700.000 per orang, dan dari gereja kita ada 5 orang yang akan registrasi. Yang mengikuti kegiatan tersebut dari gereja kita adalah pendeta resort beserta dengan keluarga dan pendeta fungsional beserta keluarga. Yang ketiga, pelaksanaan Youth Gathering PPND, pengurus Persekutuan Naposo Distrik PPND Distrik 18 Jabar Tengdie yang akan mengadakan Youth Gathering PPND yang dilaksanakan pada hari Jumat sampai dengan Minggu, yaitu 8 sampai dengan 10 Juli 2022 pada pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Villa Pinus Kenteng Kopeng di Salatiga Kopeng kilometer 7 Dusun Kenteng Sumogawe. Pengurus NHKBP Jalan Lurah Cimahi yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Yang keempat, pensiun atau Purna Bakti Sintua. Pada hari Minggu 10 Juli 2022, gereja kita akan melaksanakan acara pelepasan Purna Bakti kepada Amang Sintua ES Sitompul Inang Boru Sibuaya Week 9. Adapun kegiatannya sebagai berikut. Ibadah pelepasan Purna Bakti sekaligus penyerahan cindera mata dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB. Pengumpulan persembahan tali kasih melalui amplop dalam setiap ibadah pagi, siang, dan sore. Amplop akan disediakan oleh Huria. Acara ramah tamah setelah ibadah siang akan diikuti semua para halado, perwakilan jemaat setiap week ataupun semua ruas week 9, pengurus setiap seksi kategorial bertempat di gedung sekolah minggu. Yang kelima, kunjungan gerejawi. Pada hari Minggu 10 Juli 2022 dalam ibadah pagi pukul 7.30 WIB, gereja kita akan menerima kunjungan gerejawi dari seksi perempuan HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu, Jakarta. Demikian warta gereja kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengumpulkan persembahan dan kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 dan seterusnya. Kau perkasa dan
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini yaitu dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kami juga mengundang ibu bapa dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui streaming di rumah. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu dari kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Mari kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah keluarga yang sudah hampir mati. Mereka akan mati karena sudah tidak ada lagi makanan di lumbung, makanan di dapur. Lalu anaknya berkata kepada ayahnya, ini ayah dan anak. Anaknya berkata kepada ayah, ini makanan terakhir kita. Sesudah ini kita akan mati. Lalu si ayah dan anaknya makan dan langsung berpikir bahwa ia harus segera mencari makanan apapun, karena di daerah itu sedang terjadi kemarau yang sangat panjang dan tidak ada lagi gandum atau makanan untuk dijual. Lalu ia pergi saat itu ke tempat yang agak jauh dari desanya. Di desa seberang ia melihat laut, lalu ia pergi ke laut, meminta dan meminjam perahu di kampung itu, walaupun orang kampung itu mengatakan, jangan melaut, laut sedang ganas-ganasnya. Lalu si ayah itu berpikir, sebentar lagi anakku akan mati, aku harus melaut.
lalu menerjang gelombang, menembus ganasnya laut. Ia mencoba menebar jala, tidak dapat. Ia mencoba menebar lagi, tidak dapat. Dengan hampir putus asa, terakhir ia menebarkan jalannya, dan ikan nyangkut di jala si ayah ini. Senang sekali. Kami tidak akan mati. Lalu ditarik ikan yang sangat besar, walaupun 1 ekor, hanya 1 ekor. Pergi pulang, menenteng ikannya. Dengan sukacita ia akan mengatakan kepada anaknya bahwa mereka masih akan makan. Tiba-tiba rombongan raja berkuda berjumpa dengan si bapak ini. Lalu raja itu berkata, "Hei, aku menginginkan ikanmu. Serahkan kepadaku. Aku raja. Titahku harus didengar, perintahku harus dipatuhi." Lalu ia serahkan ikan ini kepada raja itu. Ibu bapak, beberapa waktu kemudian raja ini sakit. Jarinya melepuh. Lalu panggil tabib, diobati, tidak bisa, harus dipotong. Lalu dipotong jarinya 1 dan sembuh. Beberapa waktu kemudian tangannya kembali melepuh. Bukan jarinya lagi, tetapi telapak tangannya melepuh dan bahkan bolong. Sudah tembus tangannya. Panggil tabib, panggil pengobat, tidak sembuh. Datang penasihat Raja Baginda terhormat. Mungkin tangan Baginda ada melakukan sesuatu hal yang tidak baik, yang menyebabkan hati orang tersakiti. Walaupun Raja Baginda terhormat, cobalah pertimbangkan. Siapa tahu tangan Baginda melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada orang lain. Tidak. Oh, saya hanya bertemu dengan seorang nelayan yang ikannya saya minta. Lalu pergi ke nelayan itu, "Hei nelayan, apakah kamu punya kekuatan untuk membuat aku sakit?" "Tidak, Raja." "Apakah kamu punya kemampuan atau kamu punya ilmu untuk menjadikan aku merana, menderita?" "Tidak, Raja." "Ketika aku meminta ikanmu, apa yang terjadi?" katanya. "Raja, ketika ikan itu Raja minta, saya sebenarnya sangat bersedih. Saya ingin berkata-kata, tetapi akhirnya saya putuskan, saya berdoa." "Apa doamu?" "Begini, Raja, ketika ikan itu saya serahkan, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah, Raja sudah menunjukkan kekuatannya. Selanjutnya Tuhan, tunjukkan kekuatanmu." Itu saja doa saya, Raja. Sebenarnya doa saya bukan untuk Raja, tetapi untuk kami, supaya Tuhan menunjukkan kekuatannya, memberi kami makan. Karena itu sajalah tinggal bekal kami untuk hidup. Dan terpujilah Tuhan, karena ada orang baik yang mengantarkan makanan kepada kami, sehingga kami tidak mati, kata nelayan itu. Raja itu terenyuh. Raja itu tersadar bahwa ia adalah seorang yang bisa saja berbuat dosa dan bisa saja berbuat salah. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya sebagai orang yang percaya pengikut Kristus, kita sudah mengetahui, sudah paham bahwa berbuat baik, bahwa perbuatan baik kita itu adalah respons kita atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Semua orang yang berbuat baik bukan untuk selamat, tetapi perbuatan baik adalah karena kita telah selamat. Dan ini tentunya sudah kita mengerti
dan sudah kita pahami. Sekarang ketika perjalanan hidup kita, kata Rasul Paulus, di dalam perjalanan hidup ini, maka iman kita akan diuji tentang perbuatan baik kita dalam hidup ini. Akan ada orang-orang yang mencoba untuk paburunang diri, menganggap dirinya sangat berarti, sangat penting, sehingga ia merasa bahwa ia bisa bertindak sewenang-wenang kepada semua orang. Akan ada orang yang menjadi pembual-pembual, orang-orang fasik yang selalu berbuat jahat, dan pada saat yang bersamaan orang-orang percaya yang berusaha untuk berbuat baik dalam hidupnya akan diperhadapkan pada situasi realita hidup di dunia ini. Akankah ia tetap berbuat baik, ataukah hatinya menjadi lemah sehingga ia turut serta dalam iring-iringan orang fasik, orang-orang yang berbuat jahat di tengah-tengah hidupnya di dunia ini? Rasul Paulus firman Tuhan hari ini mengingatkan, tetaplah berbuat baik, meskipun walaupun dunia ini mungkin tidak berpihak kepada orang baik, walaupun sekeliling kita tidak berpihak kepada orang-orang benar, dunia ini sepertinya berpihak kepada orang-orang jahat, orang-orang fasik, pembual-pembual, orang-orang yang suka menyombongkan dirinya sendiri. Tetapi jika kita tidak lemah, maka orang fasik akan menuai kefasikannya, orang jahat akan menuai kejahatannya, dan orang baik pasti akan menuai panen kebaikan dari apa yang ia tabur kebaikan selama ini. Itu sebabnya memang ketika kita berbicara tentang dunia ini, maka apa yang dirasakan Mazmur 73 ayat 2 benar. Tuhan, aku cemburu kepada pembual-pembual itu. Aku cemburu kepada mereka yang fasik. Karena apa? Karena sepertinya mereka tidak tersentuh hukum Tuhan. Mereka mujur, mereka tidak celaka, mereka tidak mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menghardik dengan segera orang-orang yang membual itu dan fasik itu, dan mereka-mereka yang berbuat jahat? Sebaliknya, orang-orang baik sepertinya menderita. Orang-orang yang berbuat baik sepertinya tidak dilingkupi kemujuran. Mereka malah menderita. Banyak ya ibu bapak kejadian seperti itu. Mazmur 73 bergumul tentang hal itu dan bisa terjadi kepada kita. Ada ironi iman, paradoks hidup yang kita alami, yaitu orang jahat itu mujur, orang baik menderita. Dan pada saat itulah kita diperhadapkan pada situasi dunia ini. Belum lagi dunia yang berpihak kepada orang jahat, dan Tuhan menunda hukuman bagi orang jahat. Bahkan Tuhan juga menguji iman orang yang percaya, yang senantiasa berbuat baik. Tidak segera ia menghukum orang jahat, dan tidak segera ia memberi buah perbuatan baik. Disinilah ibu bapak kita diuji, kita diperhadapkan apa yang akan dan terus kita lakukan. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk terus menerus bertahan dalam kebaikan. Jangan sesat katanya. Ayat 7 mengatakan jangan lemah, jangan sesat. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Hanya tunggu waktunya. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dipanennya. Kebaikan yang telah kita taburkan suatu waktu pasti akan berbuah. Ya, pasti akan kita tuai. Hanya tunggu waktunya. Jangan lemah.
Jangan menjadi sama dengan dunia ini, tetapi kita harus terus-menerus bertahan dalam hidup rohani. Hidup yang terus-menerus memikirkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa kita akan menuai apa yang kita taburkan. Kita akan menuai apa yang kita semaikan. Dan ini harus menjadi komitmen bagi seluruh orang yang percaya supaya ia tidak menjadi lemah dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang dicoba untuk ditanamkan oleh firman Tuhan pada hari ini ketika kita berbicara tentang perbuatan baik. Berbuat baiklah kepada semua orang. Yang pertama, mari kita berbuat baik kepada orang yang kedapatan berbuat dosa. Mari kita mencoba untuk menolong orang yang kedapatan tersandung, terjerembab dalam kesalahan dan dosa. Dan ini sering menjadi hal yang perlu kita ingat dan kita lakukan. Ketika saudara kita atau teman kita berbuat dosa, ada banyak orang yang tidak malah menolong dia dalam keberdosaannya, tetapi malah menambah dosanya dan menambah beban hidupnya, sehingga ia bukan ditopang tetapi malah semakin terjerumus, terjerembab dalam keberdosaannya. Ada banyak orang yang menderita karena keberdosaannya, tetapi kita malah tidak menolong dia supaya ia bisa bangkit, ia bisa memenangkan pertarungan dari keberdosaannya, tetapi kita malah menambah beban bagi dia sehingga ia semakin terjerumus dalam penderitaannya. Dan ini menjadi perenungan bagi kita pada saat ini. Jangan sampai orang yang ketahuan berdosa, kita malah menambah beban dosanya. Orang yang sudah menderita karena dosa, tetapi kita malah menambah beban dia dalam keberdosaannya. Itu yang diingatkan sebenarnya oleh Ruhut Parmahanion Pamisangon HKBP. Sehingga pada tahun yang lampau, Ruhut Pamisangon itu berubah menjadi Ruhut Parmahanion Pamisangon, yaitu untuk menggembalakan dan mengingatkan orang yang jatuh ke dalam dosa. Maka orang-orang sering tidak tahan karena beban yang ia tanggung. Misalnya ada anak kita yang kena RPP, kita malah mencibirnya, memperbincangkannya dengan sangat gamblang, bukan malah mendoakan dia. Si bapak tadi memang tahu bahwa raja ini sewenang-wenang, tapi ia tidak melawannya. Ia membawanya dalam doa. Pernahkah kita membawakan saudara kita yang ketahuan berdosa, yang ketahuan kena Ruhut Parmahanion Pamisangon, yang dikeluarkan dari gereja, atau yang saat ini sedang dalam penggembalaan gereja, untuk berdoa bagi mereka? Ataukah kita mencibirnya seolah-olah kitalah orang paling berarti dan paling tidak pernah berbuat dosa, sehingga ia orang berdosa, kita orang benar, kita orang baik. Kita malah memperbincangkannya, bahkan dengan tidak sungkan kita memang bisa saja mempersalahkan dia. Ayalani horat tong lawa matami, katanya begitu kan. Tidak tahu kamu mengerti dia, tidak pernah kamu mengerti dia, sehingga begitulah yang terjadi. Pada saat itu kita bukan menolong dia, tetapi malah menyebabkan dia semakin menderita dan semakin merana. Pada saat itu ia akan menjauhkan diri dari kita, dan Parmahanion gereja akan terluput dari dia. Ia bisa saja hilang, tersesat di mana-mana. Pada saat itu saudara-saudara, kita merasa
kita adalah orang yang paling berarti, kata firman Tuhan ini, kita orang yang paling benar. Padahal kita sedang menipu diri kita sendiri, karena tidak ada orang yang bisa menghindar dari kelemahannya, keberdosaannya. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, yang pernah tersandung dalam kesalahan. Dan jangan pernah menipu diri kita sendiri seolah-olah kita lah orang yang paling benar, yang paling berarti, dan dia adalah orang berdosa, orang bersalah yang patut dipersalahkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tolonglah mereka, kata firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah. Ketika seseorang itu terjerumus di dalam keberdosaan, mari kita topang dia, kita bantu, kita tolong dia, supaya ia bangkit dan ia mampu melepaskan dirinya dari penderitaannya dan dari dosanya, supaya semua orang merasakan kasih setia Allah, supaya semua orang merasakan kasih setia Tuhan, sehingga semua orang yang percaya adalah orang yang senantiasa berbuat baik kepada semua orang. Jadi kalau ada orang yang terkena RPP di gereja ini, lebih baik kita mendoakannya daripada memperbincangkannya dengan sangat terbuka. Biarlah ia ketika berdosa, ketika ia tersandung, kita doakan dia, kita topang dia, supaya ia tertolong, supaya ia mampu bangkit dari keterpurukannya. Kenapa Ibu Bapak? Karena saya juga orang berdosa, karena saya juga orang yang belum tentu benar di dalam segala hal, di dalam segala perbuatan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama masih ada kesempatan, ayat 10 dikatakan bagi kita, janganlah jemu-jemu berbuat baik, tetapi berbuat baiklah kepada semua orang. Ini semua orang, tanpa membedakan apapun. Mari kita berbuat baik kepada mereka selagi kita masih ada kesempatan. Kalau tidak ada lagi kesempatan, kita tidak mungkin lagi berbuat baik. Mari kita berbuat baik kepada mereka yang belum tentu berbuat baik kepada kita. Mari kita berbuat baik kepada orang-orang yang mungkin membenci kita. Mari kita berbuat baik kepada mereka-mereka yang senantiasa mencibir, menganiaya. Dan itulah yang terjadi di jemaat Galatia ini. Banyak orang yang menganiaya orang percaya pada saat itu. Banyak orang yang menganiaya orang Kristen pengikut Yesus pada saat itu. Tetapi di pihak lain, Rasul Paulus mengajak berbuat baiklah kepada semua orang, termasuk kepada penganiaya, ya. Dan itulah pembeda orang percaya kepada Yesus di tengah dunia ini. Yang membedakan kita, yang menjadikan kita berbeda dari orang lain adalah ketika orang berbuat jahat kepada kita, maka Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Ketika orang mencibir kita, berbuat semena-mena kepada kita, berbuat tidak benar dan tidak baik kepada orang yang percaya, pengikut Kristus, sama dengan kejadian situasi di Galatia. Pada waktu itu, Yesus berkata, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Pada saat kita mengalami kesukaran, kesusahan, kita dipinggirkan, kita dimarginalkan, kita yang tidak dianggap penting, kita dianggap tidak berguna, kita dianggap tidak berarti. Pada saat itu Yesus berkata, maka berilah juga pipi kirimu. Jangan balaskan hal yang sama terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan jahat kepadamu. Malah kata firman Tuhan, berbuat baiklah kepada semua orang, bahkan kepada orang-orang yang menganiaya jemaat Galatia pada saat itu. Itu
Jadi dan ini yang membedakan kita dari seluruh filsafat, ajaran dari dunia ini. Apa itu Ibu Bapak? Jangan balaskan yang jahat kepada orang yang jahat. Dan ini susah ya, berat Ibu Bapak. Sedangkan orang yang berbuat baik kepada kita, belum tentu mampu kita berbuat baik kepadanya. Ini orang yang menganiaya, berbuat jahat, kita berbuat baik kepada dia. Luar biasa. Dan meskipun sulit, ini perintah Tuhan Yesus, imperatif dari Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu, dan ketika kejahatan berlaku kepadamu, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Bukan gigi ganti gigi, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa, tetapi berikanlah nyawamu kepada saudaramu, berikanlah darahmu kepada saudaramu. Itu wujud kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita. Dan ini tentunya menjadi pergumulan bagi kita. Setiap kita diperintahkan Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh kita, untuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, untuk berbuat baik kepada orang-orang yang menganiaya kita. Saya katakan tadi, sedangkan orang yang berbuat baik kepada kita, sulit kita untuk berbuat baik juga kepada dia. Apalagi orang yang berbuat jahat. Tetapi itu tidak berlaku bagi Yesus. Itu tidak berlaku bagi Tuhan. Yesus berkata, ketika orang-orang berbuat baik, orang-orang berbuat jahat kepada kita, maka tugas dan tanggung jawab orang yang percaya adalah tetap melakukan kebaikan kepada mereka, tetap melakukan kebaikan kepada dunia ini dan kepada semua orang. Katanya di sini terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apa maksudnya Bapak Pendeta? Kalau kawan-kawan kita seiman, maksud dari firman ini sebenarnya adalah mari kita mulai dari diri kita sendiri. Ada orang yang di luar kesannya sangat baik. Ia baik, ia lemah lembut, tetapi di rumah ia pemarah. Ia strength kepada anak-anaknya. Ia suka membentak di rumah. Lalu, tetapi ketika istrinya keluar, orang-orang, wah itu bapak si adonan itu baik, lemah lembut, dan suka memberi katanya. Istrinya heran, kenapa di rumah ini suka membentak dan suka marah-marah. Mudah-mudahan kita tidak ada seperti itu ya. Kalau di rumah kita sering marah-marah, tapi kalau di luar kita mampu membuat orang tertawa. Ia di luar suka melucu, tapi di rumahnya anaknya sekalipun tidak pernah tersenyum dibuat bapaknya. Dan ini paradoks juga terjadi. Jangan sampai kita seperti itu ya. Kepada anak orang lain kita, halo begini, anak kita, hei, gitu kita. Kepada anak kita sendiri, itu paradoks itu. Ini dikritik oleh firman ini. Terutama kepada kawan kita seiman, kepada diri kita dulu, keluarga kita dulu, anak kita dulu kita berbuat baik. Kepada saudara kita dulu kita berbuat baik, baru kita berangkat berbuat baik kepada dunia ini. Pernah suatu ketika istrinya bertanya kepada suaminya, Pak, apa? Katanya, kamu kalau di luar baik, kata orang. Kenapa di rumah ini kamu tidak baik? Anak-anakmu kamu bentak-bentak, istrimu tidak pernah kamu perhatikan, katanya. Lalu si bapak ini menjawab, kalau kalian, kamu adalah orang-orang yang sudah harus mengasihi aku. Lalu istrinya mengatakan lagi, tapi kamu dulu tidak seperti itu, Pak. Kamu dulu baik memang kepada saya. Apalagi ketika sebelum kita
menikah, katanya kepada suaminya. Kamu baik, kenapa sekarang tidak baik? Lalu suaminya menjawab, oh itu kan dulu. Mana ada nelayan memancing ikan tidak kasih umpan. Saya kasih umpan dengan baik, lemah lembut, antar apel ke rumahmu. Kalau kamu sakit, saya perhatikan. Ya sekarang kan tidak lagi, kata suaminya. Lalu malamnya suaminya mengetuk pintu rumahnya. Mak Butet, buka dulu Mak Butet, katanya. Lalu datanglah istrinya menjawab dari dalam. Mana ada ikan tidur sama nelayan, katanya kepada suaminya. Itu kata istrinya kepada suaminya. Suaminya tersadar, suaminya terdiam, ia terenyuh, benar juga ya. Kok di rumah saya pemarah-marah, di kode di warung orang tertawa-tertawa saya buat. Kalau ada orang seperti itu mudah-mudahan bertobat mulai dari hari ini. Mudah-mudahan dirubahlah itu. Harus diawali dengan diri dulu. Harus diawali dengan rumah dulu. Harus diawali dengan keluarga dulu. Baru kita berangkat berbuat baik kepada dunia ini. Jangan anak orang kita buat tertawa anak kita seperti terjajah. Ia tidak terkungkung, tidak mampu berekspresi. Kalau kepada orang kita bisa berbuat, apalagi kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita sendiri. Jangan pula teman-teman bisa tertawa kita buat di rumah seperti mencekam sekali. Jangan sampai, apalagi jangan sampai orang lain senang kita buat, padahal diri kita sendiri tidak pernah kita perhatikan. Itulah yang menjadi peringatan bagi orang-orang yang percaya. Kita berangkat dulu dari diri kita sendiri, kemudian kita menjadi berkat dan anugerah kepada semua orang di dalam perbuatan baik kita. Berbuat baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Ini harus kita yakini. Berbuat baik itu pasti akan memanen buah baik yang kita taburkan. Perbuatan baik kita itu pasti akan menghasilkan buah yang baik di dalam hidup kita, anak kita, cucu kita, bahkan keturunanmu yang ketiga, bahkan keturunanmu yang keempat. Karena dengan demikian ketetapan Allah kepada orang-orang jahat, demikian jugalah ketetapan Tuhan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik dalam hidupnya. Ia akan menuai kebaikan yang terus menerus ia akan taburkan, asal kita tidak menjadi lemah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih kami ucapkan karena Tuhan menunjukkan kekuasaan-Mu, kekuatan-Mu di dunia ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terlampaui oleh apapun yang ada di dunia ini, sehingga kami dituntut untuk terus menerus berbuat baik kepada semua orang, kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang bahkan berbuat jahat kepada kami. Tuhan, kuatkan kami dan berkati kami melakukan firman-Mu untuk mengasihi semua orang di dalam hidup kami. Berkati jemaat Tuhan yang hadir dalam persekutuan hari Minggu ini, biarlah Tuhan Engkau anugerahkan mereka dengan kebaikan, kesehatan, dan kasih karunia anugerah dalam perjalanan kehidupannya setiap waktu. Biarlah Tuhan yang tetap menuntun hidup mereka. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini, panjang umur dan sukacita bagi mereka. Ulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini, biarlah mereka semakin berbahagia di dalam rumah tangga yang berkenan kepadamu. Berkati pelantikan pengurus lansia hari ini di Bandung Marta Dinata, sehingga para lansia semakin diteguhkan dan dikuatkan di dalam ketabahan dan iman serta pengharapan di dalam hidupnya. Berkati program family gathering, youth gathering, biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan NN Vivi Riana Teresia
Benjamin Sianipar, Tupal Stefanus Siregar, dan juga Kristi Lucy Silitonga, dimanapun mereka berada. Tuhan anugerahkan sukacita, penyertaan, perlindungan di dalam hidup mereka. Berkati Priscilla Trifosa Saicitra yang sudah menyaksikan iman calon menantu dari keluarga Pardede Boru Nenggolan. Berkati Joel Unedo Pardede yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bertumbuh baik dan sehat dalam perlindungan kasih-Mu melalui orang tua mereka. Berkati NN, keluarga Aritonang Boru Lubis, anak mereka Ciko Aritonang ulang tahun, biarlah panjang umur dan penyertaan, bertumbuh sehat dari Tuhan. Berkati NN Yudan Rofa, Febrianti Nancy, Idawati, biarlah Tuhan Engkau semakin tambahkan sukacita bagi kehidupannya. Berkati juga Tuhan Tok Ripe dari Nyonya Situmorang Boru Limbong. Berkati janji iman yang sudah disampaikan dari keluarga Hasibuan Boru Silitonga, Tuhan keluarga BM Siombing Boru Simarmata, keluarga Toga Torok Boru Siahaan. Biarlah janji iman mereka untuk menopang pembangunan Tuhan Engkau berkati, sehingga semakin bertambah-tambah sukacita dalam hidup mereka. Berkati juga Tuhan persekutuan Punguan Korina Gloria HKBP Jalan Lurah, keluarga P Silitonga Utauruk, NN, jemaat Tuhan, juga Tuhan keluarga Sintua P Gultom Boru Marpaung. Semakin Tuhan tambahkan sukacita bagi seluruh mereka menopang program gereja HKBP Jalan Lurah dalam pengadaan lahan dan pembelian tanah di depan gereja ini. Biarlah semakin bersukacita bagi mereka, terkhusus buat Amang Sintua Pegultom. Kau semakin tambahkan kesehatan bagi Amang ini sehingga semakin sehat. Waktu yang akan datang kami boleh bersama memuji nama-Mu. Berkati juga Tuhan keluarga Luman Raja Boru Simajuntak yang juga turut serta bersama dengan jemaat Tuhan dari minggu yang lalu untuk menopang program pembelian lahan itu, sehingga kepada mereka juga dianugerahkan perlindungan dan penyertaan juga kepada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang kedapatan berdosa, dan jika Tuhan tersandung di dalam dosa dan kejahatan, biarlah kami mampu menolong, menopang, mengingatkan dengan lemah lembut, sehingga setiap kami bersekutu di dalam sukacita dan damai sejahtera. Berkati jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, di rumah mereka juga Tuhan, yang saat ini sedang lemah, biarlah Tuhan menjamah tubuh mereka, sehingga kesembuhan mereka dapatkan dan sukacita untuk melanjutkan kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami yang telah diterima di perguruan tinggi pada waktu yang lalu. Berkati mereka di dalam kebajikan, dan yang sampai saat ini masih terus menerus mengikuti seleksi penerimaan perguruan tinggi. Kau berkati mereka, Kau berkati pikirannya, sehingga dianugerahkan kebajikan untuk menentukan yang terbaik bagi kehidupan mereka, sehingga mereka meraih cita-cita dan masa depan mereka di dalam sukacita. Terima kasih Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak, kita bernyanyi dari Kirung Jemaat nomor 424, mengumpulkan persembahan ke depan, bukan ke pembangunan, karena minggu-minggu yang akan datang kita akan ke pembangunan, tetapi ke Komisi HIV AIDS Distrik 18 Jabar Teng DIY dan persembahan kedua. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenang
ku hidup senang bersamanya, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini akan dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Ibu Bapak, kita masih bersama Dana Pensiun AKBP. Selamat hari Minggu buat kita semua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan